Namanya juga pemerataan pembangunan ya. Ya mau gak mau, ya harus mau. Rumahnya diratain. Mau kasihan tapi itu pilihan kalian. Lebih memilih keberlanjutan. Ya kita hanya bisa mendoakan semoga ada jalan keluar dan sadar dengan kondisi saat ini. Jadi guys, untuk membahas video kali ini adalah soal IKN. Yang dimana warga yang ada di sekitar proyek IKN diminta robohkan rumahnya sendiri dalam waktu 7 hari. Dan apa yang terjadi? Warga yang berada di sekitar pembangunan IKN itu menentang. Alasannya karena warga Kampung Tua Sabut, Kalimantan Timur langgar aturan RT RW IKN. Dan warga juga sebut tak pernah mendapatkan sosialisasi. Jadi gengs, pertanyaan gua nih ya, sebenarnya IKN itu punya siapa dan untuk siapa? Ya karena yang gue lihat IKN itu memang bukan buat rakyat Indonesia, apalagi warga Kampung Tua di sekitar IKN. Kita bisa lihat di sisi lain Jokowi ajak warga negara Singapura tinggal di IKN. Jadi di mana hati nuraninya? Rumah penduduk asli aja sampai mau dirobohkan. Ini pemerataan atau pengusiran? Tapi ya gimana ya gengs, serba salah juga sih ya. Namanya juga pemerataan pembangunan ya. Ya mau gak mau, ya harus mau. Rumahnya diratain, ya gak sih? Kalau kita pahami kata-katanya, ya gak salah juga sih ya. Tapi yang jelas bukan gitu juga konsepnya ya. Intinya gengs, kalau lu nggak punya duit, lu minggir dulu dari IKN. Gitu aja. Terus yang bikin gua tercengang nih, setelah melihat film The Simpsons. Coba kita lihat video cuplikannya ya. Hello operator, I'd like to make a collect call to Australia. Jadi di film itu gengs, ada cuplikan episode si Bart Simpson itu cari peta Australia. Nah di atasnya itu ada Pulau Kalimantan. Yang di sana terlihat Pulau Kalimantan dan Sulawesi itu menyatu gengs. Yang namanya itu Singapura. Sok nggak sih ngelihatnya ini? Ya kita tahu film The Simpsons itu terkenal banget ya filmnya. Film-filmnya itu ya selalu tepat meramalkan sesuatu kejadian di masa depan gitu. Ya gua ngerasa di saat Jokowi mempromosikan IKN ke Singapura, dari situ gue berpikir apa bener ya apa yang diramalkan film The Simpsons itu akan terjadi. Di sisi lain kejadian ini kan IKN itu sudah dipromosikan ke Singapura. Gimana gengs menurut kalian? Kira-kira bener gak sih ya IKN itu nantinya hanya diisi oleh para elit dan koloni asing? Sebanyak 200 warga RT 5 Pamaluan, Kalimantan Timur untuk segera merobohkan rumahnya sendiri dalam waktu 7 hari. Dimulai tanggal sejak surat dari otorita IKN dilayangkan. Otorita IKN menyebut bahwa bangunan tempat mereka tinggal itu merupakan kawasan ilegal gengs, dan harus segera dirobohkan. Gak hanya itu gengs, Ketua RT 05 Pemaluan juga diperintahkan untuk hadir nih pada Jumat 8 Maret 2024 di rest area IKN Kalimantan Timur untuk menindaklanjuti arahan soal pelanggaran pembangunan yang tidak berizin dan tidak sesuai dengan tata ruang IKN. Sekarang gini deh, emang sebenarnya lebih duluan mana sih bangunan rumah warga setempat atau IKN? Di sisi lain rumah warga itu adalah sudah diakui sebagai kampung tua gitu. Kalau ilegal mungkin gak sih ya? Di sana ada RT RW, bahkan ada sekolah. Artinya di sana ada komunitas yang sudah diakui negara. Yang gue heran tuh kenapa rezim penguasa ini selalu bertopengkan proyek nasional untuk usir masyarakat dari tanah ulayat mereka, yang mendadak mengusir warga asli Pemaluan dengan dalih pembangunan ibu kota baru. Mereka diberi waktu 7 hari untuk segera angkat kaki dari wilayah tempat tinggal mereka yang sudah ditinggalin selama puluhan tahun lalu. Dan warga di sana merasa ketakutan gengs, karena ini seperti peristiwa Rempang Jilid 2 gitu. Ini adalah pengakuan dari seorang narasumber yang tak mau disebutkan namanya ya, saat dihubungi Tempo melalui telepon seluler pada Sabtu 10 Maret 2024. Jadi gengs, Desa Pamaluan ini adalah salah satu kelurahan yang tepat berada di kawasan inti pusat pemerintahan di wilayah IKN.
Sebelumnya, 9 petani dari kelompok Tani Sauloang, Kelurahan Pantai Lango, ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan mengancam pekerja proyek pembangunan IKN. Para petani ini sempat ditahan oleh Polda Kalimantan Timur sebelum dilepaskan dengan jaminan dari pejabat Bupati Penajam Pasir Utara, Makmur Marbun. Namun kondisi para petani tersebut saat keluar dari tahanan dalam keadaan botak, gengs, atau gundul. Ya, kita tahu proyek pembangunan IKN ini memang menimbulkan banyak polemik ya. Di samping ada juga yang menantikannya. Pembangunan IKN yang didirikan oleh Presiden Jokowi ini digadang-gadang menjadi proyek terbesar, guys. Luar biasa sih ya. Juga banyak kemajuan teknologi yang nantinya akan ada di ibu kota baru yang tentunya menjadikan Indonesia lebih berinovasi. Ya, kalau berinovasi ya boleh-boleh aja gitu. Tapi kalau rakyatnya masih belum sejahtera, gimana dong? Ya kan? Lebih baik mana? Membangun satu kota dengan anggaran yang fantastis dengan membangun beberapa kota di Indonesia. Masih banyak urgensi ketimbang IKN, cuy. Mulai dari pendidikan, kesehatan. Masih banyak warganya yang belum sejahtera. Ya kembali lagi, IKN itu untuk siapa gitu. Kalau ujung-ujungnya warga sekitar diusir tanpa sosialisasi terlebih dahulu. Dan warga mengatakan target pembongkaran bukan hanya warga Pamaluan, tapi juga warga Desa Bumi Harapan, Sukaraja, dan Tengin Baru. Pada rapat di rest area tersebut, warga menyampaikan protes. Rapat itu yang dihadiri sekitar 200 warga tersebut, sebagian besar menentang dan tidak terima akan permintaan dari otorita IKN. Ya, setelah rapat selesai, otoritas sempat memberikan klarifikasi, gengs, bahwa surat undangan tersebut hanya kesalahan teknis. Menurut kalian gimana, gengs? Awalnya kan ada tuh undangan, ya kan? Warga dikasih waktu 7 hari untuk merobohkan rumahnya sendiri. Setelah itu banyak yang protes tuh di rapat. Habis itu otorita IKN klarifikasi hanya kesalahan teknis katanya di surat itu. Dan otorita juga sempat memperingatkan agar undangan itu tidak disebar keluar. Jadi gengs, kenapa otorita IKN klarifikasi ya? Kalau dugaan gua sih mungkin karena mereka khawatir gitu akan terjadi protes massal yang lebih besar gitu, seperti yang terjadi di Rempang ya, sampai terjadi chaos gitu kan. Yang kemarin pada komen, Kalimantan full all in, selamat ya karena Anda telah mendukung mereka. Dan ini ada lagi, gengs, berita soal undang-undang IKN baru nih. Kalau investor bisa kuasai lahan di IKN sampai 190 tahun, gengs. Aduh, gue udah pusing sih sama penguasa negeri ini ya. Gimana enggak, gengs? Karena mengusir warganya sendiri dengan alasan tidak punya hak, tapi malah mengundang warga negara asing yang juga tidak punya hak untuk tinggal di IKN dengan fasilitas hak 190 tahun dan bebas pajak. Aduh, gimana menurut kalian, gengs? Oke, kita lanjut. Tapi kami tidak ada rencana untuk menaikkan pajak kepada masyarakat Indonesia secara umum. Tidak ada rencana menaikkan pajak. Oke? Jadi jangan sampai nanti ini benar. Oh sebentar, perubahan itu artinya menaikkan pajak. Loh, kita justru ingin lebih efisien. Dan kami tidak ingin menyebut wajib pajak dengan istilah binatang. Yakin kalian mendukung keberlanjutan? Katanya Anies Baswedan cuma pintar omon-omon, janji doang. Prabowo lah kerja nyata, gak usah banyak janji-janji. Oke, kita lihat sebenarnya 02 itu punya janji atau enggak sih? Kata pendukungnya kan yang penting kerja nyata, gak perlu janji. Oke, kita lihat nih ya. Yang pertama, Prabowo janji bangun 300 fakultas kedokteran jika terpilih jadi presiden. Apa ini bukan janji? Oke, next. Prabowo Gibran itu berjanji bangun 13 kota baru di Pantura dan ciptakan 3 juta lapangan kerja. Gibran aja dicariin pekerjaan sama bapaknya. Aduh, gimana dong? Oke, yang ketiga, Prabowo janji tambah dokter dan beri makan bergizi gratis. Wow, janji lagi tuh. Next, Prabowo janji perbaiki gaji guru, ASN hingga TNI Polri. Ups, janji lagi dong. Dan Prabowo juga mau bangun 3 juta rumah. Pengamat ingatkan program 1 juta rumah Jokowi. Astaga, janji lagi. Dan masih banyak yang lain lagi, gengs. Kalau naikin gaji pejabat gimana ya?
sepertinya itu akan menjadi prioritas dulu sih kayaknya ya, dan mungkin yang akan terlaksana terlebih dahulu ya. Kemarin ada tuh muncul sound suara misterius waktu Pilpres 2019. Janji gak impor beras lagi. Itu apa kabar ya? Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan lainnya. Kebenaran akan mencari jalannya sendiri, gengs. Kalian masih ingat, gengs? Beberapa waktu lalu saat kopilot Batik Air tertidur selama 28 menit. Alasannya apa? Ternyata gengs, kopilot tertidur karena kurang tidur urus bayinya yang baru lahir. Ya, dari sini gue ingat dengan janji ya Pak Anies itu ya. Ternyata janji-janjinya bukan sekedar janji, tapi emang janji-janjinya itu semua memihak ke rakyat. Sampai hal melahirkan sudah diperhatikan oleh Pak Anies gitu. Percaya nggak sih, gengs? Setiap kebijakan Pak Anies yang sering dicela banyak orang, secara tidak langsung sama Allah ditunjukkan satu persatu kebenarannya. Masya Allah. Oke, kita lanjut. Warga 58% kompak ya buat VT ya bencana banjir yang ada di Sumbar. Dan nge-framing Anies kok nggak ngirim bantuan ke sana gitu. Padahal Anies kan menang di sana. Prabowo dong dan Gerindra udah kasih bantuan ke sana. Ya, tapi sayangnya video yang beredar itu ternyata potongan video lama ya, gengs. Yaitu bencana banjir di Cianjur yang diedit seolah-olah di Sumbar. Yang katanya 02 ada tuh bantuan ke sana. Ternyata bantuan itu omon-omon doang alias zong. Nyatanya yang bergerak di lapangan yang kirim bantuan adalah dari 01 dan PKS gitu. Itu adalah anak-anak ABA atau humanis. Emang ya, kalian para pendukung 02 emang paling jago kalau ngedabrus. Gimana menurut kalian, gengs? Ya mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini. Thanks buat teman-teman yang udah mampir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.